بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa banwala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puja bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani hari kedua Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin alhamdulillah kita sudah menjalani hari pertama puasa dengan penuh semangat. Hari ini kita lanjutkan dengan merenungi satu hal yang sangat penting, yaitu mengapa puasa harus disertai dengan akhlak yang mulia. Jadi di acara kurma ini, Kultum Ramadan, kita akan membahas, merenungi tentang mengapa puasa harus disertai dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagian orang beranggapan bahwa puasa hanya sebatas menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Padahal puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang juga menjaga akhlak dan perilaku kita. Hal ini berdasarkan beberapa alasan, berdasarkan beberapa keterangan. Yang pertama, puasa yang sempurna bukan sekedar menahan lapar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos." Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang melaksanakan saum tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari saumnya, kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Jadi kata Nabi, begitu banyak orang yang puasa tapi tidak dapat pahala, cuma lapar dan dahaga saja. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa puasa bisa menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan akhlak yang baik, jika tidak disertai dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, akhlak yang harus dijaga saat berpuasa. Yang pertama, Nabi menyuruh kita agar menjaga lisan kita, karena salah satu hal yang bisa membatalkan pahala puasa adalah perkataan yang buruk. Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sahabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, jangan pula bertengkar. Jika ada yang mencaci dan mengajak bertengkar, jika ada yang mencaci atau mengajak bertengkar, maka kata Rasul, katakanlah, sesungguhnya aku sedang saum. Maka saat saum, jaga hati kita, jaga lisan kita. Hindari ghibah, hindari fitnah, hindari berkata kasar, hindari menyebarkan berita bohong, bahkan hindari pertengkaran. Itulah yang mesti kita jaga di saat puasa. Yang kedua, menjaga pandangan. Menjaga pandangan, hal yang penting yang kita lakukan di bulan puasa ini, bahkan di bulan-bulan yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minin," katakanlah kepada orang-orang yang beriman, "Yaghuddu min absarihim," hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, "wa yahfadhu furujahum," dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan mudah tergoda melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang diharamkan Allah, terutama di media sosial atau di sekitar kita. Yang ketiga, kita wajib menjaga sikap dan perbuatan kita saat menjalankan ibadah puasa. Rasulullah bersabda,
man lam yada qaula zur wal amali bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sarabau. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh kepada saum kita. Allah tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum kita. Oleh karena itu, jauhi berbohong, jauhi menipu, jauhi mencurangi orang lain, atau berbuat zalim selama kita berpuasa. Jadi alasan yang kedua yang bisa menyebabkan puasa kita sempurna adalah akhlak yang harus dijaga di saat puasa. Yang ketiga, alasan ketiga yaitu keutamaan akhlak mulia saat puasa. Mengapa kita harus menjaga akhlak saat berpuasa? Alasannya yang pertama, akhlak yang baik akan membuat puasa kita lebih berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan bahwa akhlak yang baik lebih berat timbangannya di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, asqalu sayyin fi mijanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Perkara yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Bahkan puasa yang disertai dengan akhlak mulia akan membawa kita lebih dekat kedudukannya bersama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum ahlakon. Kata Rasul, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sahabat-sahabat ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa kenapa puasa harus disertai dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena inilah yang akan menyebabkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk memantapkan puasa kita dengan akhlak yang baik. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, jaga lisan dari kata-kata yang menyakiti orang lain. Yang kedua, jaga pandangan agar tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, jaga sikap agar tidak menyakiti sesama. Selanjutnya, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah amal kebaikan seperti menolong orang lain, membantu orang lain, berzikir, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk menjalani puasa dengan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan perbuatan kita. Allahumma ja'al siyamana siyamal muttaqin wa a'malana makbulatan indaka ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah puasa kami seperti puasanya orang-orang yang bertakwa, dan terimalah amal ibadah kami di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwatu iman, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita bertemu besok di acara kurma selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.